Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat yang sangat kita butuhkan sebagai hamba Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat berkumpul kembali tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang dari 14 hari lagi kita memasuki satu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan perbaikan amal, amal-amal yang menyangkut hati, amal-amal yang menyangkut fisik, ya. Juga bulan ilmu, di mana di bulan itu Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran dosa-dosa, berganti dengan hiasan amal-amal baik dan perbaikan kualitas ibadah, kualitas keimanan, sekaligus kualitas kepercayaan. Nah, yang saya akan share hari ini adalah bagaimana kita menata hati menyambut Ramadan. Jadi ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan itu merupakan ibadah yang penting, di mana perintah saum di bulan Ramadan menyebabkan kita punya shortcut atau jalan pintas agar kita menjadi ahli takwa. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ya, ayat 183, di ujungnya itu la'allakum tattaqun. Jadi puasa ngapain sih gitu ya? Ujung-ujungnya adalah untuk supaya kita lebih menjadi orang yang bertakwa. Ahli takwa itu adalah orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah. Dari keyakinan itu berbuah ketaatan dan kepasrahan. Jadi kalau orang-orang yang saumnya benar, maka ia dimudahkan oleh Allah untuk tambah yakin pada Allah. Jadi awalnya itu keyakinan. Yakin gak kita mau? Nah, kalau kita saumnya benar, maka kita dimudahkan Allah untuk yakin padanya. Yang akhirnya dengan keyakinan itu ibadah puasa kita menjadi ringan. Ya, kalau ada orang yang begitu masuk bulan Ramadan, ya udah bulan puasa lagi, gitu. Ya, perek makan siang hari. Ya, pernah berhubungan sama bini siang hari, kan gitu. Ada orang yang menyambut bulan Ramadan seperti itu. Tapi ada juga orang yang menyambut bulan Ramadan kayak dia mau ketemu sama satu waktu yang di situ ada pesta. Misalnya kalau kita lihat ada pesta rakyat nih, ya kan? Pemerintah bikin pesta buat rakyatnya. Kita nungguin hari itu tuh. Hari Minggu besok nih, wah di situ ada hiburan segala macam deh yang dipengenin sama masyarakat. Nah, kita menyambutnya dengan antusias mau ketemu dengan hari itu. Nah, ada juga orang-orang yang antusias menyambut bulan Ramadan ini. Nah, masalahnya adalah kita termasuk orang yang antusias enggak? Kan gitu. Kenapa antusias? Karena kita disebutkan tadi bulan tersebut adalah bulan pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa. Ya. Terus bulan kita memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita.
kualitas kepercayaan kita sama Allah. Sekarang kalau kita dengerin ceramah-ceramah di bulan Ramadan tuh, di awal-awal pasti ustadz-ustadz semua menyampaikan apa itu puasa dan segala macam kebaikannya. Masalahnya kita satu, percaya enggak? Nah, untuk menjadi ahli takwa, dia percaya banget sama Allah atas segala apapun yang Allah berikan gitu. Jadi kalau kita saumnya benar, takwa kita dapat, melakukannya dengan ringan, ya. Dan melaksanakan apapun perintahnya dan menjauhkan dari larangannya itu lebih ringan. Dan satu lagi, tambah kepasrahan kita. Jadi kalau kita jadi ahli takwa yang percaya benar sama Allah, kita gampang melakukan amalan-amalan, mau puasa. Jadi di bulan Ramadan kan banyak tuh yang puasanya benar-benar, puasa kan macam-macam Pak, nanti kita bahas. Nah, Imam Ghazali itu membagi menjadi 3, ya kan? Nah, ada yang di bulan Ramadan itu cuman puasa doang, nggak taraweh, nggak sholat malam, nggak tadarusan, nggak tadaburan, ya. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan kepada Allah itu kuat, yang berbuah kepada ketaatan dan kepasrahan, kita melakukan itu semua gampang, mudah aja. Mau bangun malam gampang, mau sedekah jor-joran gampang, ada aja, pengen aja ngasih gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi udah gitu, apapun yang udah dia kerjakan, dia maksimal di bulan Ramadan dan dia pasrahnya tinggi, ya kan? Dia melakukan suatu usaha, hasilnya ya udah biar Allah aja yang kasih hasil yang terbaik buat kita. Kepasrahannya kepada Allah itu menjadi tinggi. Itu yang menyebabkan akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ciri khas daripada ahli takwa. Jadi kita di sini ngobrolin ahli takwa nih. Takwa itu apa sih gitu kan? Takwa itu kan benar-benar menjalankan apa yang Allah suruh, menjauhi apa yang dilarang. Kadar takwa itu macam-macam. Ada yang tipis-tipis saja, ada yang sedang, ada yang tebal. Jadi melakukan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang itu ada yang mengerjakannya asal-asalan, segan-segenan, ada yang benar-benar kuat gitu, khusus gitu, usyuk gitu untuk melakukan takwa itu. Nah, semua itu untuk kita menjadi ahli takwa, rumusnya pertama adalah kita yakin dulu, yakin sama Allah. Ya, jadi sabda Nabi di hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan di keduanya ada kebaikan. Jadi mukmin yang lemah sama mukmin yang kuat itu sama-sama baik, tapi lebih dicintai mukmin yang kuat. Jadi makin kuat keyakinan pada Allah, makin baik dalam semua urusan, baik dunia maupun yang akhirat. Dan yang paling penting lagi, Allah makin cinta. Ya. Kalau Allah udah cinta sama kita, apa aja kita mau, insya Allah Allah kasih. Ya. Jadi Allah suka sekali pada hambanya yang yakin pada dirinya. Nah, kalau ada orang yang yakin banget kepada Allah, itu derajatnya muhsin, ihsan. Jadi kita tahu ihsan itu kalau di dalam satu hadis yang panjang, orang ihsan itu beribadah pada Allah seakan-akan dia diperhatikan oleh Allah. Ya.
Orang yang ihsan itu merasa dirinya selalu diperhatikan. Jadi orang ihsan itu berasa dirinya selalu diperhatikan oleh Allah. Kan ihsan sendiri kalau di dalam hadisnya itu kan beribadah seperti engkau melihat dia. Walaupun engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Jadi kita senantiasa merasa diperhatikan, diawasi yang kita mau Allah. Nah itu ihsan. Jadi contohnya puasa. Puasa kan kita bisa batal, Pak. Ya. Nah, di luar kelihatan bibirnya kering ya. Masuk ke dalam minum kopi, nggak ada yang tahu, ya kan? Tapi kenapa kita nggak ngerjain itu? Ya kan? Di tempat sepi kita bisa batalin puasa. Karena kenapa kita nggak melakukan itu? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, ya kan? Maka puasa itu bisa kita pakai untuk pelatihan bahwa kita itu disaksikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang derajatnya sudah muksin, sudah ihsan, seluruh kehidupannya 24/7 dia berasa diperhatikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa seperti itu. Kalau saya kadang-kadang masih sepi nih, gitu. Masih begitu, masih belajar. Gitu. Kalau saya masih belajar. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini semuanya udah tingkatnya udah ihsan gitu ya. Jadi di firman Allah Al-Hadid ayat 4, huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma sumastawa alal arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir melihat, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita merasakan bahwa diri kita selalu diawasi oleh Allah, Allah udah berfirman, dia bersama kita selalu, dan dia melihat apa yang kita kerjakan. Nah, orang-orang yang bertakwa itu sudah mendarah daging bahwasanya setiap kegiatan kita itu Allah ada. Setiap kegiatan kita dalam kehidupan kita, mau kita lagi di rumah, mau kita lagi di luar, lagi kerja, lagi main, lagi macam-macam ya, itu Allah bersama kita. Jadi ilmu Allah itu menyertai kita, kekuasaannya Allah itu menyertai kita, rahmatnya juga menyertai kita, karunia-Nya juga, ampunannya juga. Jadi seperti kita sekarang ini ya, berkumpul di masjid ini, kalau orang yang keyakinannya bagus, dia yakin Allah yang ngatur kita untuk ketemu di sini. Pak Anies, ya, Pak Aleh ngumpul tanggal 27 Februari di masjid ini subuh. Bukan kebetulan, Pak. Ada Allah yang bermain di situ, yang ngatur semuanya. Ya. Jadi kalau kita keyakinannya bagus, kita yakin Allah ada di mana-mana gitu. Ya. Mengawasin kita gitu, hadir bersama kita. Dia tentunya kita tahu ya, siapa-siapa yang lagi taklim ini, malaikat lagi ngumpul buat nyatetin amal-amal kita. Gitu ya. Jadi
Maka itu keyakinan kepada Allah inilah yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini. Kalau kita yakin kepada Allah bahwasanya kita itu diawasi, ampunannya sangat dekat, ya kan, rahmatnya sangat dekat. Kalau kita yakin itu, maka kita akan ikhlas dalam beribadah. Ya. Jadi dalam bulan Ramadan ini keyakinan pada Allah kita kejar untuk apa? Supaya kita ikhlas puasanya, ya. Ikhlas tadarusnya, ikhlas sedekahnya, ya kan? Dan macam-macam ibadah-ibadah yang baik kita lakukan dengan ikhlas. Kenapa? Kalau kita yakin kepada Allah, Allah puas dengan amal kita, maka kita nggak repot dengan penilaian orang lain. Karena kita yakin Allah itu dekat, Allah itu melihat, Allah itu maha menilai, maka kita lakukan saja, nggak peduli omongan orang. Pak Yul berangkat ke masjid rajin, diomongin begini, nggak peduli gue. Yang penting Allah ikhlas. Gue ngikutin apa yang diperintahkan, berdekatan dengan masjid, ya kan, menjalankan ibadahnya dengan baik, apa yang disuruh itu yang saya kerjakan. Dia nggak peduli sama omongan orang lain, dia nggak peduli atas penilaian orang lain, karena dia yakin Allah maha menilai. Allah maha menilai, Allah maha melihat perbuatan kita. Jadi yang kita lihat, yang kita juju adalah perhatiannya Allah aja, kita nggak cari perhatian orang lain, gitu. Maksudnya seperti itu, Pak. Jadi nggak peduli lagi kalau ada orang yang ngomongin, Pak Anies berangkat ke masjid, biar dibilang alim tuh, bodo amat. Nggak peduli gue. Kenapa? Karena yang saya ingin adalah ridhonya Allah, penilaiannya Allah. Nah, orang yang ahli takwa, selain dia yakin dengan Allah, terus ibadahnya jadi ikhlas. Orang yang yakin pada Allah, orang yang kuat keyakinannya pada Allah, orang yang ahli takwa itu, dia selalu bersyukur pada Allah. Jadi karena dia tahu nikmat itu dari Allah, melimpah ruah setiap saatnya. Jadi daripada stres mikirin yang belum dia punya, lebih baik dia sibuk bersyukur. Seperti Bapak tahu, rahmat Allah itu luas. Nikmat Allah itu luas, macam-macam. Yang kita sadari maupun kita nggak sadarin, Allah kasih terus. Terus Allah itu memberikan istilahnya pahala-pahala terbaik. Tinggal kita mau ngambil apa kagak, gitu. Kalau kita mau ngambil, ya kita ikutin apa yang dicontohkan Rasulullah, maka dapat reward yang dijanjikan oleh Allah. Allah berjanji kalau Anda melakukan ini, maka akan rewardnya ini. Itu ikutin aja. Kalau kita mau dapat itu, gitu. Bagaimana caranya? Kita ikutin apa yang Rasulullah lakukan, karena role model kita siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Jadi kalau orang ahli takwa itu dia selalu bersyukur. Kenapa? Karena dia yakin Allah udah banyak kasih apa nikmatnya kepada dia. Dia nggak pikirin apa yang dia belum dapat. Dia hanya bersyukur apa yang dia udah punya. Ya. Karena dia yakin syukur itulah yang membuat dia bahagia. Dan bahagia dan syukur juga sebagai janji Allah. Setiap yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Ya kan? Kan di dalam Al-Qur'an dijelaskan, siapa yang bersyukur maka aku tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda dikasih nikmat, Anda bersyukur, maka akan aku tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, azab aku sangat pedih, kan gitu ya. Jadi orang yang ahli takwa itu tidak akan menderita dengan apa yang dia belum punya, karena dia lebih fokus dengan apa yang sudah dia punya. Jadi gini, nggak dilarang kita punya kepengenan, pengen rumah besar,
pengen duit banyak, gitu. Pengen punya keturunan yang hebat-hebat, enggak dilarang. Tapi kalau kita selalu memikirkan apa yang kita belum punya, dikhawatirkan ujung-ujungnya kita kufur nikmat. Apa yang kita udah punya, badan sehat, seperti Pak Anies sering bilang, saya alhamdulillah umur udah segini masih dilancarkan jalan menuju masjid, kan gitu Pak. Banyak yang seusia Bapak yang udah nggak bisa Pak. Kepengen kayak Pak Anies nih nggak bisa. Kepengen 5 waktu di masjid, sujud kagak pakai bantuan, masih bisa sujud biasa, nggak duduk di bangku. Itu banyak Pak. Makanya kalau Pak Anies kemarin bilang, saya mah bersyukur umur udah segini masih dimudahkan untuk jalan menuju masjid. Berapa banyak orang yang seumurannya Pak Anies yang udah pengen tapi dia kagak bisa. Lebih banyak lagi yang masih nggak pengen juga. Udah tua masih juga nggak pengen berdekatan dengan masjid. Jadi gitu. Jadi orang yang ahli takwa itu dia selalu bersyukur. Apa yang dia punya, oke. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah walaupun nggak banyak saya masih punya uang. Alhamdulillah kehidupan saya tercukupi. Karena dengan bersyukur itu maka kita nggak pernah lagi berpikir tentang gue pengen ini, angan-angan yang nggak kesampaian. Nah, nggak ada lagi tuh Pak. Jadi minta boleh, apa yang dikasih disyukurin. Selanjutnya, orang yang ahli takwa itu dia yakin, dia bersyukur. Yang selanjutnya adalah orang yang takwa itu orang yang sabar, Pak. Jadi ketika ujian menimpanya, karena dia yakin ujian ini datangnya dari Allah, dan takarannya pun udah Allah siapkan, nah maka dia akan bersabar. Contohnya di At-Taghabun ayat 11, ma'asoba mim musibati illa bi'ithnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Jadi tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang yang ahli takwa itu kalau dia dapat musibah atau ujian, itu atas izin Allah. Dan lengkap dengan petunjuknya dan sudah terukur. Jadi kalau di Al-Hadid ayat 11 tadi, barang siapa beriman kepadanya, Allah niscaya akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dapat ujian misalnya sakit, kalau kita enggak sabar, kita bisa menyalahkan Allah, benar kan? Tapi kalau kita yakin bahwa ujian sakit ini datangnya dari Allah, kenapa diberikan kepada kita? Karena Allah udah tahu bahwasanya yang diberikan ujian sakit yang ini nih, cuman kamu aja yang bisa, ya. Jadi kayak di Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah udah ukur kesanggupan kita dalam menerima ujian karena Allah Maha tahu, dan ujian itu untuk kebaikan kita. Artinya gini Pak, diuji sakit dia sabar. Contohnya banyak. Nabi Ayub sakitnya udah lama banget, ya kan? Tapi dia sabar. Dia berdoa nggak minta sembuh karena dia yakin ini datangnya dari Allah, Allah yang mau gitu. Tapi ketika ibadah dia sudah mulai terganggu, dia mulai berdoa, ya kan? Dia berdoa, akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah, sakit dia sembuh. Ya, jadi orang yang ahli takwa itu orang yang sabar.
Karena dia tahu, dia yakin bahwa ujian ini datangnya dari Allah. Dan apapun yang terjadi pada dia atas kehendaknya Allah, atas izin Allah. Jadi orang ahli takwa itu juga yakin tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali hanya Allah yang mampu meringankannya. Ada orang diuji kekurangan harta misalnya, ya, dia yakin bahwa musibah itu, kekurangan harta itu datangnya dari Allah dan Allah udah siapin juga solusinya. Jadi dia yakin bahwa hanya Allah yang mampu meringankan ujian itu. Orang bisa lolos ujian bukan karena dia hebat, tetapi karena ujian itu dimudahkan oleh Allah. Makanya orang-orang ahli takwa itu selalu berbaik sangka pada Allah. Jadi kalau kita lihat ujian itu datangnya dari Allah, dia sabar dalam melaksanakannya karena dia yakin bahwasanya Allah juga nyiapin tuh solusinya, maka dia selalu berbaik sangka pada Allah. Dan pasti ujian itu ada akhirnya, Pak. Orang kan gak selamanya susah terus, pasti ada ujungnya. Nah, kenapa Allah, katakanlah ada satu orang yang diuji susah tapi cukup lama, katakanlah susah misalnya berapa setahun misalnya, karena Allah yakin bahwasanya dia sanggup melewati itu. Kenapa? Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar daripada kemampuannya. Jadi kalau kita dikasih ujian, ya kita terima dulu. Kita lihat maksudnya Allah apa nih? Oh, aku ternyata kurang ini, maka perbaiki. Dia yakin bahwa ini nggak akan lama. Artinya nggak seterusnya, pasti ada ujungnya. Dan setiap inna ma'al usri yusra, ya kan? Setiap ada kesulitan, di ujungnya ada kemudahan. Jadi ada musibah disertakan solusinya. Ya. Lalu orang yang bertakwa itu selain dia sabar, selain dia yakin, bersyukur, orang ahli takwa itu dia akan ridho akan ketetapan Allah. Ketika apapun terjadi padanya, ini udah takdirnya begini nih, ini takdir dari Allah. Karena orang yang ridho pada takdir Allah ridho akan dia. Maka berbaik sangkalah terhadap Allah. Gak mungkin Allah zalim, gak mungkin Allah salah hitung amal kita, dan gak mungkin juga Allah salah menentukan takdir. Jadi orang-orang yang ahli takwa itu orang-orang yang ridho atas ketetapan Allah. Ini takdirnya begini, ya bismillah, kita kerjakan. Ya. Yang selanjutnya, dengan kita makin yakin pada Allah, maka kita akan tawakal. Tawakal itu menyerahkan segala urusannya sama Allah. Allah kasih ujian, Allah kasih apa yang kita harus lakukan, kita lakukan maksimal, hasilnya selain Allah. Jadi kalau kita puasanya nggak maksimal, sayang Pak. Karena ketika kita ikhtiarnya maksimal, mengenai pahalanya berapa-berapanya selain aja sama Allah. Dalam 1 bulan ini kita maksimal dalam puasanya, ya, dalam beribadahnya, dalam sholatnya, dalam sedekahnya, dalam tadarusnya, misalnya, dalam tadaburnya, kita maksimal di situ. Hasilnya selain aja sama Allah kan gitu. Nah, apapun itu, ketika kita lakukan apapun, katakanlah kita bekerja, kita udah dagang nih misalnya. Kayak kemarin saya dagang di bazar, udah pagi-pagi subuh, pagi buta kita siapin, begitu kita gelar tuh dagangan, ini udah maksimal. Kita gelar dagangan, kok belum ada yang beli nih? Gitu. Udah aja kita berbaik sangka, belum kali, bentar lagi ada. Alhamdulillahnya habis Pak kedagangan, ya kan? Kenapa? Karena di situ ada pasrah, ada pengharapan, dan kita ada sabar di situ. Ya. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 186,
Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fala yastajibu li wahyu minu bila allahum yasyudun. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon padaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Jadi orang yang ahli takwa itu orang yang tawakal, orang yang udah maksimal usahanya dan hasilnya serahkan pada Allah. Jadi hidup itu lebih simpel. Yakin kepada Allah inilah yang harus diperjuangkan selama bulan Ramadan. Yakin dengan Allah adalah hal utama yang harus dicapai dalam bulan Ramadan. Jadi amal-amal yang kita kerjakan adalah sarananya. Bagaimana kita yakin pada Allah, nambah keyakinan kita di bulan Ramadan lebih baik daripada keyakinan sebelum bulan Ramadan. Kita lakukan ibadah. Nah, ibadah itulah sebagai jalan pembukanya untuk kita yakin. Nah, caranya bagaimana kita menambahkan keyakinan kepada Allah? Yang pertama adalah harus ada tekad yang kuat. Jadi target dalam hidup itu, dalam hidupnya targetnya adalah tambah yakin ke Allah. Makin yakin ke Allah, makin baik kehidupannya. Contohnya aja memanah. Kalau kita manah, harus jelas targetnya. Kalau targetnya nggak jelas, nggak efektif, nggak maksimal kita. Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan keyakinan lebih kepada Allah? Pertama harus ada tekad yang kuat. Kedua, harus ada ilmunya. Jadi kita harus tambah ilmunya. Sibukan belajar, karena belajar adalah gerbang hidayah dan taufik dari Allah. Jadi di hadis riwayat Bukhari nomor 71, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Ya. Mayuridullahi khaira yufaqihu fiddin. Jadi kalau orang yang dikehendaki oleh Allah itu mendapatkan kebaikan, bukan dia dikasih harta yang banyak, Pak, dikasih kejayaan gitu, enggak. Kalau Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka ia diberikan pemahaman yang baik tentang agamanya. Nah, itu. Jadi kalau kita pemahaman agama kita tambah terus, seperti halnya kita lagi taklim ini, ya, tambah terus pengetahuan kita semakin yakin lagi dengan Allah, kita semakin paham lagi tentang agamanya, maka kita termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah. Jadi ilmu itu pupuk iman. Ilmu juga sebagai pemandu amal. Jadi kalau kita amal nggak pakai ilmu, kan tidak tahu ujungnya kemana, ya. Tahu ilmunya, jadi dia nggak ikut-ikutan. Jadi di bulan Ramadan ini hendaknya kita cari terus ilmunya. Puasa yang baik kayak apa sih? Gitu. Ya. Puasa yang baik kayak apa? Sholat yang baik kayak apa? Kita cari terus ilmunya. Ada 3 tingkatan dalam berpuasa menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali itu menerangkan bahwasanya tingkatan dalam berpuasa itu adalah saumul umum, saumul khusus, saumul khususil khusus. Jadi ada 3, Pak, ya. Saumul umum, saumul khusus, dan saumul khususil khusus. Ketiganya itu bagaikan tingkatan tangga yang menarik orang berpuasa agar bisa mencapai tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan saumul khususil khusus. Yang pertama,
puasa orang awam. Nah, puasa orang awam itu bagaimana? Puasa level pertama disebut shaumul umum atau puasanya orang awam. Level puasa ini adalah biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dan sudah menjadi kebiasaan umum. Dia puasa biasa aja. Atau kalau misalnya di scoring itu masih good, belum very good, apalagi excellent. Jadi puasanya orang awam itu sebatas menahan haus dan lapar, tapi masih ngegosip, masih nggak menjaga hati supaya nggak berpikiran jelek kepada sesamanya, masih mencaci maki, terus sholatnya biasa aja, nggak dicari ilmunya, nggak khusyuk, terus nggak nambah ilmunya dalam membaca Quran, bahkan bisa dibilang puasa-puasa tapi malas baca Quran. Kira-kira banyak nggak yang begitu? Banyak, ya. Jadi kita jangan sampai masuk kepada tingkatan yang ini, Pak. Puasanya orang awam. Lalu kedua, puasanya orang khusus, shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang kalau di levelnya itu very good, ya. Mereka berpuasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkannya. Jadi mereka juga berpuasa. Puasa apa nih? Puasa pendengaran, nggak dengerin yang jelek-jelek. Puasa penglihatan, nggak ngelihat yang buruk-buruk. Puasa lisan, nggak ngomongin yang enggak. Termasuk nyebar hoak, termasuk sharing-sharing hal yang belum pasti, ya. Terus dia puasa tangan, puasa kaki, nggak jalan ke tempat-tempat yang aneh-aneh, ya. Jadi dia pelihara seluruh anggota badannya dari perbuatan dosa, yang menyebabkan puasa dia itu maksimal. Mulutnya bukan hanya saja menahan diri dari mengunyah, tapi juga menahan diri dari menggunjing, gosip, apalagi memfitnah. Kalau zaman sekarang mungkin termasuk juga menahan jari-jarinya agar tidak menyebarkan beberapa berita-berita bohong, ya. Jadi kalau puasanya yang kedua itu tahapannya ada puasa khusus, Pak. Dia sholatnya diperbaiki, kualitas keyakinannya juga diperbaiki, kualitas ibadahnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki, bacanya benar. Terus yang terakhirnya nggak hanya ngejar hatam, tapi dia paham apa yang dia baca. Quran itu adalah guidance. Guidance itu kan juklak, petunjuk. Ibarat kata kayak mesin cuci dari Jepang. Petunjuknya dari bahasa Jepang. Kita bisa bacanya, cuman nggak tahu artinya. Kira-kira bisa jalan nggak tuh mesin? Kagak bisa. Ya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita kalau kita kagak tahu apa isinya, nggak ditadaburin. Jadi kalau misalnya ada orang yang bacaan Qurannya masih juz 30, tapi bacanya benar, paham artinya, tafsirnya dia juga paham, itu lebih baik, gitu ya. Yang ketiga adalah puasa orang super khusus, Pak. Jadi shaumul khususul khusus. Ini praktiknya puasa orang-orang yang excellent, Pak. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal yang berkaitan dengan keakhiratan. Dia yakin bahwa hidupnya ada selesainya, bahwa amal-amal dia akan dipertanggungjawabkan, gitu, ya.
Standar batalnya puasa bagi mereka, orang-orang yang saumul khusus ini sangat tinggi, yaitu apabila terbesit di dalam hati dan pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia. Kan hebat banget tuh Bang. Mikirin harta dunia aja dia enggak gitu. Makanya dibilang puasanya orang super khusus. Bahkan kelompok ketiga ini puasanya dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan, mesti sedikit saja. Jadi puasa kategori level ketiga ini adalah puasanya para nabi, siddiqin dan muqarrabin. Sementara di level kedua tadi adalah puasanya orang-orang yang soleh. Pertanyaan selanjutnya, puasa kita udah di tahap yang mana? Apakah masih umum? Apakah sudah menjadi khusus atau khusus? Nah, itu yang mesti kita kejar di bulan puasa ini. Nah, kenapa kita harus memperbaiki atau kualitas kita perbaiki tentang kepercayaan kita sama Allah? Supaya hasil dari selama bulan Ramadan kita beribadah membekas ke bulan-bulan selanjutnya. Kalau dia lebih yakin bahwasanya ujian hanya datang dari Allah, Allah mentakdirkan segini karena izin Allah, Allah dekat, kita minta berdoa, siapa yang berdoa maka akan kukabulkan, kan gitu ya. Maha mendengar, maha melihat, itu kita praktekin di dalam bulan puasa ini. Jadi puasanya enggak seperti ordinary people, tapi sebagai orang extraordinary. Puasanya itu enggak cuma nahan lapar haus, tapi dia juga jaga lisan, jaga mata, jaga tangan, jaga pendengaran, jaga hati. Nah, kenapa judulnya adalah menata hati? Karena itu yang paling sulit, Pak. Kita boleh jadi puasa, tapi kita masih ada gereneng sama orang, kesel-keselan. Misalnya sebelum puasa, saya masih kesel sama Pak Yul. Di bulan puasa itu, di awalnya saya nggak maaf-maafan sama Pak Yul. Keselnya kita bawa, nah itu kita nggak jaga hati kita, kualitasnya jadi kurang. Karena kita masih masih ada salah sama orang, masih kesel, masih katakanlah iri sama orang. Nah, itu. Kira-kira itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi puasa itu kalau Imam Ghazali membagi jadi 3, puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang yang super khusus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang puasanya khusus. Jadi tidak hanya menahan lapar haus, tapi kita tambah kualitas iman, tambah kualitas keyakinan kita pada Allah. Karena orang-orang yang yakin pada Allah, yaitu orang-orang yang ahli takwa, dia itu ihsan. Setiap kegiatannya dia berasa diawasin oleh Allah. Kedua, dia sangat yakin bahwasanya apa yang Allah mau, yaitu yang kejadian. Kita pengen sesuatu A misalnya, tapi belum kesampaian, Allah kasihnya B. Maka ketika kita berbaik sangka pada Allah, B itulah yang terbaik menurut Allah. Ketika kita jalankan, oh benar ternyata. Kalau aku minta yang A, kita dikasih, mungkin kita mabal, artinya nggak beribadah lagi, bisa jadi seperti itu. Dan orang-orang takwa itu orang-orang yang bersyukur, Pak. Dikasih seberapapun dia bersyukur, karena dia yakin dengan bersyukur itu Allah akan tambahkan, dan kita terbebas dari azab pedih. Dan orang-orang yang ahli takwa adalah orang-orang yang sabar, bahwasanya kalau diuji itu pasti ada ujungnya, dan Allah pasti tolong.
Dan yang terakhir adalah orang-orang yang ahli takwa itu orang-orang yang menata hatinya. Itu orang-orang yang ridho atas ketentuan Allah, dan orang-orang yang bisa tawakal. Dia maksimal menjalankannya dan dia menyerahkan hasilnya seluruhnya pada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Cukup ya, kalau udah cukup, kebetulan juga udah masuk waktunya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.